Kita balik lagi di Hitam Putih masih dengan Profesor Dr. Kamarudin di sini tadi mau menjelaskan tentang nikah online. Nah, nikah online ini Ya, bukan nikah lewat video call ternyata Pak ya. ya, ya. Jadi nikah online itu adalah Jadi sebenarnya tidak ada nikah online, Mas. Nggak ada nikah online. Mendaftar online sebenarnya. Jadi kan bukan nikahnya bukan online. Jadi mendaftarnya online. daftarnya online. Kalau dia mendaftar setelah 2 April sampai tanggal 20 April itu tidak dilayani. Jadi mengisi tanggalnya itu kalau tanggal 20 itu tidak itu langsung tertolak karena kita Kementerian Agama ini bekerja dari rumah sampai seluruh Indonesia itu sampai tanggal 20 April. Jadi dia harus mengisi tanggal setelah tanggal 20 April. Ini lewat online. Mengisinya lewat online, tapi nikahnya itu tetap tidak online. Jadi tetap seperti biasa nikahnya. Oke. Jadi maksudnya kalau sekarang mau nikah tidak boleh dulu. Sekarang kalau dia sudah mendaftar sebelum tanggal 1, Boleh. itu boleh menikah. Kalau belum mendaftar. Kalau belum mendaftar ya pasti tidak kan. Kalau mendaftarnya setelah 2 April itu tidak bisa sekarang. Tidak Jadi bisa sekarang. Berarti setelah nanti tanggal, gitu ya. ya, setelah tanggal 2 Oh, oke. April. Baik. Ini harusnya juga menurut saya mungkin sekarang orang lagi berebut-rebut nikah cuman gara-gara ada alasan nggak usah resepsi. Ya. Jadi nggak keluar duit banyak sekarang. Iya, betul, betul. Ini kita akan terhubung dengan orang yang sudah melakukan katanya viralnya di mana-mana adalah nikah online ya. Ternyata ini pendaftarannya yang dilakukan Pendaftarannya secara online, iya. online. Nah, saya juga mau tahu nih. Ya inilah dia Teddy dan Latifa, mereka ini menikah pada tanggal 11 April, daftar online-nya pada tanggal 1 Maret. Begitu. Benar ya? Jadi kalian ini daftar online buat nikah. Iya, Iya, Itu daftar online kenapa? Karena udah ditutup nggak bisa ke sana lagi jadi harus daftar online atau kenapa? karena itu dari kebijakan KUA-nya suruh daftar online. Saya penasaran kenapa nggak pernikahannya diundur? Karena kan itu rencananya kan kita juga nggak tahu ya yang namanya musibah. Itu saya juga udah nyetak undangan, udah beli souvenir. Oh, Jadi mau nggak mau di tanggal 11 gitu. iya sebelum pandemi COVID-19 ini merambah luas di Indonesia gitu. jadi Anda sudah bikin undangan, udah bikin souvenir juga? Iya. Buat berapa orang? Kita bikin undangan itu 500 undangan. Tapi begitu ternyata COVID, akhirnya berapa orang yang datang? Enggak, maaf, ini nggak ada resepsi, jadi akad Iya, aja. akad doang. Oh, akad doang, jadi nggak jadi resepsi. Mereka hanya membuat akad doang dan hanya 10 orang di tempat akad tersebut. Dan saya rasa pada saat akad tersebut juga akhirnya mereka ada ini ya, harus pakai masker juga, hand sanitizer, cuci tangan, gitu juga nggak? Iya, pakai sarung tangan juga. Semuanya tuh harus begitu. Kalau sarung tangan mempelai sama wali. Sama ininya penghulu. Kalau semuanya harus pakai masker. Yang lain pakai masker aja gitu, sama Kalau sanitizer. mempelai atau pengantin apakah pakai masker apa tidak nih? Pakai Pakai. masker. Pakai, jadi Anda akad dengan masker? Iya. Oke, boleh nggak ceritain proses daftarnya tuh gimana sih sampai akad terjadi tuh gimana? Ya, jadi kan daftarnya tanggal 1 Maret. Terus kan itu kan suruh daftar di linknya simka.kemenak.co.id. Nah, di situ kan nanti bagian awalnya itu nongol itu di kecamatan mana, terus mau di daerah kota mana, Oh, terus hari apa, jam berapa. ya. Nah, nanti dari link itu dia nyesuaiin apakah tanggal tersebut bisa atau tidak. Oke, jadi nanti disesuaikan di sana. Ini artinya kalian udah nikah nggak ada honeymoon ya? Enggak ada, Mas. Di rumah aja berarti ya? Iya. Ini pastinya udah nggak ada resepsi ya, jadi ya? Atau rencana resepsinya nanti diundur? Mundur, Mas. Diundur? Resepsi. Sampai kapan diundurnya, Mas? Ya, tunggu aturan pemerintah aja. Gimana tuh, Prof? Mereka Ya, saya kira ya saya mengucapkan selamat kepada mereka karena masih bisa melangsungkan pernikahan ya, karena mereka mendaftar sebelum tanggal 1 April tadi. Iya. Jadi ya kita ucapkan selamat dan proses nikahnya berlangsung dengan menjaga protokol kesehatan tadi itu. Banyak sekali kasus di mana tidak bisa melangsungkan sekarang karena mendaftarnya setelah 1 April gitu. Jadi mereka termasuk yang beruntung dan kita ucapkan selamat lah. Oh, itu dia buku nikahnya tuh. Oh, buku nikahnya udah sah sekarang. Mereka udah sah di rumah aja. Ya, memang nikah habis itu di rumah aja lah ya. Oke. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih. Saya lanjut. Nah, ini sekarang banyak pertanyaan-pertanyaan dari netizen nih. Nah, dimulai yang pertama dulu nih. Rani punya pertanyaan apa, Ran? Jadi dalam keadaan kayak gini kita disuruh karantina di rumah aja. Jadi saya sempat ngeliat di sosmed itu ada orang nikah
Tapi mempelai pria sama penghulunya itu nggak jabatan tangan, melainkan pakai tali gitu di ke tangannya. Nah itu secara hukum gimana? Apa masih tetap sah atau gimana? Pakai tali itu, Prof. Iya, jadi saking khawatirnya ya, Betul. saking Iya. hati-hatinya mungkin supaya tidak terjangkit coronavirus itu. Insya Allah mudah-mudahan sah saja. Jadi itu bagian dari ijab kabul yang merupakan rukun dan sahnya pernikahan itu. Jadi ada wali, ada 2 saksi, kemudian ada mempelai laki-laki perempuan dan ada ijab kabul. Jadi selama ijab kabulnya terjadi dilaksanakan, insya Allah nggak ada masalah. Iya, karena memang dalam keadaan seperti ini, maksudnya Iya. kita harus lebih fleksibel Betul, dalam betul, hal betul. apapun ya. Iya, Oke, iya. Prof. Baik. Untuk Naila, coba Naila ada pertanyaan apa, Naila? Aku sempat lihat di artikel itu katanya ada yang menikah lewat video call. Nah, yang satu itu pasangannya kalau nggak salah ada di Surabaya, sama yang satu lagi di Sulawesi. Kalau kayak gitu boleh atau tidak ya sebenarnya, Pak? Nikah video call. Iya, iya. Langsung ya Mas ya. Jadi pertama sejak tanggal 1 April itu tidak ada lagi nikah video call. Penghulu kita di seluruh Indonesia itu tidak akan melayani video call. Tidak boleh ya. Kita tidak memberikan kebijakan itu, jadi tidak melayani. Alasannya sebenarnya bukan hanya faktor syariahnya saja. Dari faktor syariahnya sih ada perbedaan pendapat dan ya ada yang mengatakan boleh, ada yang tidak. Tapi bukan itu pertimbangannya mengapa kami tidak Lalu apa melayani. Pertimbangannya itu banyak faktor termasuk pengawasannya. Kan penghulu harus memastikan apakah yang bersangkutan itu benar adanya, apakah walinya ada di situ, saksinya seperti apa, alasan administrasi banyak lah. Jadi bisa ada rekayasa juga kalau video call. Ya, memungkinkan ada rekayasa itu dan kami menganggap bahwa pernikahan ini kan sangat sakral ya. Jadi dalam Nunggu Al-Quran. sebentar lah gitu ya. Iya, artinya diusahakan supaya bisa dilaksanakan dan dilaksanakan secara langsung dan dalam kondisi COVID-19 ini tentu kita tidak ingin menciptakan kegaduhan baru ya. Khawatirnya nanti ketika dilakukan kemudian Salah terjadi secara lagi. masif, banyak kesalahan, Kacau penghulu lagi. kita tidak bisa melayani karena banyak hal yang tidak bisa diverifikasi, ya sudah kita memutuskan Stop dulu. tidak ada dulu pelayanan secara video call. Oke, baik, tidak ada video call, pernikahan tidak ada video call. Bagus, silakan Bagus. Mau tanya apa Bagus? Kalau saya sih Mas Dedi lebih ke arah yang mau saya tanya tuh ke arah nikah online-nya. Jadi misalnya saya daftar nikah online besok nih atau nggak lusa gitu. Nggak boleh, Gus. Oh udah nggak boleh ya? Udah nggak boleh. Oh iya tadi Rina ya. Oke deh. Sampai Berarti tanggal nggak berapa bolehnya, Prof? Ya, jadi sampai tanggal 21 April itu tidak ada pendaftaran baru. Tidak ada 21 pendaftaran baru. April. Ya. Jadi Gus, lu tunggu sampai 21 April lah ya. Oke. Sabar dulu, tunggu Boleh, dulu. boleh. Mudah-mudahan semuanya bisa nanti dilaksanakan. Oke. Ya. Rani, Naila, Agus, terima kasih banyak buat pertanyaan-pertanyaannya ya. Kita lanjut lagi dengan Profesor. Memang ini jadi kendala ya buat semua orang ya, Prof ya. Tapi ya mau nggak mau kita harus menjalankan social distancing, menjalankan ini semua buat Kita harus berperan semua lah untuk memerangi COVID-19 untuk ini. memerangi COVID-19 ini. Profesor, terima kasih banyak. Sama-sama, Mas. Sehat selalu juga ya. Setelah ini saya ada janji sebenarnya dengan dokter gigi. Karena gini, dokter gigi itu sudah ada korban. Jadi ini menarik, Prof. Ada 6 dokter gigi meninggal dunia karena COVID-19. Yang mana sebenarnya mereka tidak berhubungan langsung dengan pasiennya, tapi mereka tidak tahu kalau pasien ini ada COVID apa enggak. Jadi seperti apa penanganan dokter gigi sekarang, katanya full APD. Selain satu nih, jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Mitos atau fakta, Dok, sikat gigi langsung setelah selesai makan itu baik? Mitos. Mitos juga? Mitos, ya.